Cerita berlanjut di Elbaf, sebuah desa raksasa yang rumahnya juga terbuat dari balok-balok seperti Lego. Para raksasa berbicara tentang api yang tiba-tiba muncul di hutan. Mereka pergi untuk memadamkan api agar tidak merusak pohon. Dilihatkan para raksasa terkejut karena adalah bahan raksasa yang jatuh dari langit seperti diserang sesuatu. Raksasa lain pun berbicara tentang sesuatu yang terjadi di hutan tersebut. Ada seorang raksasa yang berkata, menurut orang-orang di hutan, suara gemuruh barusan adalah suara telinga dewa yang jatuh ke tanah. Raksasa lain mengatakan, itu tidak mungkin. Bagaimana bisa terjadi sesuatu pada kelinci sebesar itu? Berpindah ke kastil Big Stein. Ini adalah kastil tempat Nami berada. Semua kastil terbuat dari balok-balok mirip Lego. Bahkan pepohonan di sekelilingnya mirip dengan Lego. Sepertinya kastil ini pun berada di dalam hutan karena dari adegan yang sama. Terlihat Yggdrasil, yaitu pohon besar yang berada jauh dari kastil. Terlihat Nami telah mengalahkan lebah raksasa berkat serangan dari Tus. Sus bertanya kepada Nami di mana mereka berada. Nami sambil menangis mengatakan bahwa dia pun tidak tahu. Dan yang terakhir dia ingat adalah mereka berada di kapal para raksasa. Nami menangis dan berkata, seseorang tolong aku. Luffy, Zoro, Sanji. Aku bahkan akan membawa Usopp saat ini. Aku tidak ingat apapun dengan jelas di mana tempat ini. Dan apa aku sedang bermimpi. Nami kemudian melihat sesuatu di ujung lorong dan kemudian dia mendengar suara Usopp memanggilnya. Dia berlari ke sana, tetapi tersandung balok Lego dan seekor landak raksasa. Landak ini pun mulai mengejarnya. Lantainya sangat bergelombang. Ketika Nami bangun dia pun melihat landak raksasa di depannya. Wajah kaget Nami pun terlihat sangat lucu. Nami kemudian berlari menjauh dari landak tersebut. Ketika dia mencoba melarikan diri, Nami melihat Usopp diserang oleh seekor kucing raksasa yang memakai mahkota. Di sini Usopp juga memakai pakaian Viking dan jenggot palsu. Nami dan juga Usopp akhirnya melarikan diri bersama dari landak dan kucing raksasa di sebuah halaman di tengah kastil. Di tengah-tengah perjalanan mereka, Nami dan Usopp memutuskan bahwa mereka harus menghadapi makhluk raksasa itu. Jadi Nami dengan Zeusnya menyerang landak dengan serangan petir dan mengalahkannya. Namun sayangnya landak raksasa jatuh ke atas kepala kucing raksasa dan kucing pun juga tersengat listrik. Kucing raksasa tentu tidak tumbang dan menatap dengan marah ke arah Nami dan juga Usopp. Nami mengatakan, aku punya firasat buruk tentang ini. Usopp menjawabnya di sini juga begitu. Saat mereka melarikan diri, Nami bertanya ke Usopp apakah dia memiliki informasi lebih lanjut tentang apa yang terjadi dengan mereka. Nami bertanya, Usopp, seberapa banyak kau mengetahui tentang situasi kita saat ini? Usopp menjawabnya, saat aku membuka mata aku sudah berada di tempat ini. Kalian mungkin juga mengalami hal yang sama kan? Kita berada di kapal raksasa dan mabuk karenanya. Nami berkata, benar, minuman itu yang mengatakan bisa membuatmu berhalusinasi. Lalu Nami dan Usopp pun berhenti karena mereka sampai di sebuah balkon. Usopp menghadapi kucing raksasa karena dia pikir itu hanya halusinasi. Namun ternyata kucing raksasa itu nyata dan Usopp diterbangkan olehnya. Nami dan kucing raksasa juga jatuh bersama dari balkon ke halaman belakang kastil tempat Usopp mengejar kucing raksasa. Namun tiba-tiba kucing raksasa berubah menjadi singa besar dan menyerang mereka sekali lagi. Nami pun menangis sambil menggunakan tubuh Usopp sebagai perisai. Tapi di saat-saat terakhir, 3 orang pun datang. Luffy, Zoro, dan juga Sanji muncul melakukan serangan combo untuk mengalahkan singa yang berubah menjadi kucing tersebut. Luffy, Zoro, Sanji memakai pakaian Viking. Mereka pun kebingungan. Singa yang tadi mereka lihat berubah menjadi seekor kucing lagi. Usopp marah ke Nami karena dia telah menggunakannya sebagai perisai. Luffy, Zoro, Nami, Usopp, dan juga Sanji dipertemukan kembali di halaman belakang kastil dengan memperlihatkan pohon besar dari kejauhan yang mungkin adalah pohon legendaris yang Yggdrasil. Luffy, Zoro, dan juga Sanji adalah orang-orang yang mengalahkan lebah raksasa dan kelinci atau dewa telinga. Luffy mengatakan, kelinci panggang yang kita makan tadi sangat lezat. Tentu ada yang lebih besar lagi di sekitar sini. Meskipun aku akan menghajar mereka semua jika rasanya enak. Zoro mengatakan, kita harus mencari laut dan kapal kita dulu. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada kru kita sekarang. Sanji mengatakan, karena kita sedang membahas tentang makanan lebah dan sarang yang baru saja kau terbangkan. Mereka adalah sumber nutrisi yang bagus. Nami pun menangis karena terkejut. Bagaimana kalian sudah terbiasa dengan semua ini, dan sampai di mana kita sebenarnya? Diperlihatkan Sanji yang menggendong Nami. Dan diperlihatkannya pohon besar Yggdrasil di depan dari istana tersebut. Sanji mengatakan, kalau ini mimpi tidak mungkin ada manusia yang muncul. Zoro kemudian mengatakan, dia terbangun di seberang kota dan saat dia pergi ke sumber keributan tersebut,
Ternyata itu adalah Luffy yang sedang mengalahkan raksasa kelinci. Luffy kemudian memuji Usopp karena sudah bisa mengalahkan kucing singa tersebut. Usopp pun mengatakan, saat aku bangun, aku dimangsa oleh kucing monster itu. Aku panik namun berdasarkan penilaianku sendiri. Apa yang kita kenakan ini adalah pakaian para prajurit Elbaf. Tapi tidak mungkin ini adalah negeri para raksasa Elbaf. Itu karena ukuran pakaian kita. Nami mengatakan, tapi bagaimana kalau kita benar-benar di Elbaf, dan entah bagaimana kita menjadi raksasa. Zoro ternyata mengetahui ada orang di kota ini. Ayo kita tanya mereka. Lihatlah luasnya tempat ini. Kurasa kita tidak akan bisa mencapai laut. Sanji mempunyai perkiraan bahwa semua kru kita tidak ada di sini karena dia tidak bisa mendeteksi Robin Chan melalui radarnya. Usopp mengatakan, baiklah ayo pergi ke kota dan bertanya-tanya. Luffy mengatakan aku mencium aroma petualangan. Nami mempertanyakan mereka, kenapa kalian semua bersenang-senang, apa kalian tidak mengerti betapa misteriusnya tempat ini. Meskipun tempat ini sangat luas tidak ada angin sama sekali. Zoro pun kemudian merasakan kehadiran dari seseorang yang datang ke arah mereka. Pria berjanggut itu mengatakan, siapa kalian? Apakah kalian pendatang baru? Luffy mengatakan, keren sekali, itu belalang. Sementara itu Nami dan juga Sanji tidak tahan dengan serangga. Luffy bertanya kepada orang ini, siapa kau orang tua? Tempat apa ini? Apa kau tahu di mana teman-teman kita? Bickers menjawab, banyak sekali pertanyaanmu. Maaf aku sedang buru-buru, aku tidak punya waktu untuk berbicara dengan kalian. Pria pengendara motor ini pun mengatakan bahwa tempat ini dimiliki oleh Dewa Matahari. Dia adalah pelayan iskat penguasa kastil dari Big Stain. Bakers mengatakan, bisa dibilang ini adalah tanah dari para dewa. Pengendara motor ini pun mengatakan bahwa dia harus segera pergi karena dia harus memberi makan landak. Yang dia maksud di sini adalah Dewa Jarum. Dia terlambat datang ke tempat kejadian karena kelinci raksasa terbakar hingga mati. Pengendara motor ini langsung memberitahukan mereka bahwa jika mereka lapar, mereka bisa pergi ke kota dan membeli makanan. Dia juga memperingatkan mereka untuk tidak pergi ke sisi seberang kastil apapun yang terjadi. Luffy kemudian bertanya kenapa. Bickers itu mengatakan bahwa itu adalah kuil Dewa Matahari yang ada di sana dan dilindungi oleh tentara yang benar-benar ganas. Tidak ada seorang pun yang pernah kembali hidup-hidup setelah mendekati kuil tersebut. Respon Luffy seperti biasa. Larangan adalah petualangan. Aturan dibuat untuk dilanggar. Luffy langsung meluncur ke lokasi yang dikatakan oleh Bickers. Nami Usopp Sanji berkata, tunggu. Mereka kemudian berterima kasih kepada sang Bickers dan meminta maaf untuk semuanya. Zoro ikut-ikutan bersemangat menghadapi yang katanya prajurit ganas. Luffy yang sambil berlari kemudian berkata, aku mencium aroma petualangan. Prajurit yang ganas. Dewa. Para kru terus mengejar Luffy di jalan yang panjang ini. Dan pada saat Luffy berlari di sanalah, dia menabrak cermin yang ternyata itu adalah layaknya tembok yang menutupi sebagian dari tempat tersebut karena apa yang mereka lihat adalah pemandangan yang memang dipantulkan oleh cermin ini. Para warga yang berada di sana sempat terkejut dan mengatakan langit pecah. Mereka terkejut apa yang mereka lihat dan khawatir jika negara mereka akan hancur pada hari ini. Ternyata di balik dinding cermin tersebut mereka pun syok karena melihat adanya ruangan dengan beberapa benda seperti mesin jahit, meja buku kursi, dan juga yang lainnya. Namun dalam hal ini benda-benda tersebut berukuran sangat besar. Nami berasumsi bahwa kelihatannya ini seperti ruangan yang berukuran raksasa. Sanji memikirkan kalau di sana ada raksasa ini seperti kita hewan peliharaan yang dikurung di dalam kandang yang sangat besar. Di sana mereka dikejutkan karena Chopper berada di tempat tersebut. Karena terikat rantai besi, entah siapa yang melakukannya. Chopper senang sekali melihat krunya. Dia berkata bahwa dia pikir dia akan mati karena borgol besi yang melingkari lehernya terlalu kuat. Zoro pun membebaskannya. Usopp mempertanyakan adanya pakaian seukuran manusia di ruangan itu untuk raksasa. Sepertinya kita diperlakukan seperti boneka mainan. Sepertinya Dewa Matahari ini adalah orang yang sangat lembut dan juga terampil. Mereka juga bilang tanah itu terbuat dari benda-benda ini saat kita memanggang kelinci baunya pun terlalu kuat. Sanji kemudian menjelaskan bahwa itu adalah resin plastik yang juga terbakar di sampingnya. Menariknya adalah cermin ini ternyata tembus pandang. Kalau dilihat dari sisi lain ini cuma kaca biasa. Cermin ajaib seperti ini ternyata memang benar-benar ada. Zoro menyimpulkan bahwa seorang raksasa dengan kebiasaan buruk membuat tanah balok ini dan menempatkan orang dan hewan di dalamnya untuk mengamatinya. Chopper kemudian menyarankan mereka untuk segera keluar dan melihat keluar. Di mana yang lainnya kita harus kabur dari sini sebelum raksasa itu kembali. Usopp mengatakan mungkin kita harus kembali ke kota dan mengumpulkan informasi untuk berjaga-jaga siapapun orang aneh ini. Kita tidak boleh membuat konflik dengan para raksasa.
Jeti Luffy, tolong jangan lakukan apapun lagi. Pada saat dia berkata, itu tiba-tiba saja muncul sosok ular raksasa di depan mereka. Sosok misterius bertopeng rusa mendekati mereka, yang mengklaim dirinya adalah sosok Dewa Matahari. Dia membuka pintu tersebut dan memperlihatkan dirinya di depan dari kru bajak laut topi jerami, di mana di sini Luffy sudah berubah ke wujud gelimanya melawan monster bawahan dari Dewa Matahari ini. Luffy kemudian menghantam keras sang ular raksasa dan Zoro juga sukses menghentikannya. Mereka semua berhasil untuk membereskan pengawal dari Dewa Matahari dengan sangat mudah. Setelah berhasil melakukan aksinya, mereka semua kabur menjauhi Dewa Matahari tersebut. Mereka melihat kucing yang tadi mereka hajar habis-habisan, yaitu Iskar. Mereka berhasil menjinakkannya dan kucing itu pun menjadi tunggangan para kru. Chopper kemudian menerjemahkan apa yang dikatakan oleh kucing raksasa tersebut. Dia sangat kesal. Dia bilang, aku akan mengingat ini. Nami kemudian ternyata punya peta yang berisi gambaran penuh dari semua yang ada di negeri balok tersebut. Luffy memberi komando. Dengarkan baik-baik, kalau kita lurus akan ada cermin lain. Kalau kita pecahkan itu dan dinding luarnya, kita akan segera keluar. Warga di sana berteriak. Dewa Matahari marah. Kata-kata dari Dewa Matahari berbunyi. Berani sekali kau menghancurkan tanahku. Kau tidak akan bisa lolos. Diperlihatkan kepanikan yang terjadi di dalam diorama setelah apa yang terjadi pada dunia mereka yang benar-benar diporak-porandakan oleh bajak laut topi jerami. Banyak dari mereka yang mengutuk Luffy dan kawan-kawannya yang sudah mengacaukan tempat mereka. Apalagi berani-beraninya dia sudah meluluhlantahkan dan melanggar aturan untuk pergi ke kuil Dewa Matahari. Dewa Matahari palsu berkata pada mereka, kau akan membayarnya dasar boneka hidup. Beraninya kau mengacaukan kamarku, temanku, dan juga pelayanku. Hewan peliharaan dari sang dewa yaitu ular raksasa dan begitu juga gagah hitamnya. Lalu diperlihatkan Luffy dan kawan-kawannya berlari menjauhi Dewa Matahari. Nami mengatakan, orang aneh itu terlalu menakutkan. Zoro kebingungan dan bertanya, Dewa, dia lebih terlihat seperti iblis. Usopp kemudian sudah melihat ada kota di depan mereka. Apakah kita akan baik-baik saja dengan semua rintangan itu? Luffy mengatakan bahwa jeti ini semua terbuat dari balok-balok. Para warga di sana tampak geleng-geleng kepala melihat bagaimana salah satu dewa mereka yaitu kucing iskat sama ditunggangi oleh kru Mugiwara. Luffy mengatakan bahwa Dewa Matahari dikatakan berusaha keras untuk membangun semua ini. Jeti, ayo kita kabur tanpa merusak apapun. Tapi ternyata kucing payah ini malah merusak semua yang dilaluinya. Dewa Matahari palsu di sana bertanya kepada Iskat. Mengapa kau membantu mereka? Usopp mengatakan. Dengan kucing ini sebagai tunggangan kita akan segera keluar dari tempat ini. Zoro berasumsi bahwa tempat ini terlihat luas pada pandangan pertama. Namun dari sudut pandang raksasa tempat ini hanya sebuah ruangan. Sanji kemudian mengatakan bahwa tempat ini adalah cermin dari segala arah. Membuat tempat ini terlihat seperti berlangsung tanpa batas. Nami kemudian menjelaskan pada mereka dia menghafal peta itu dan membuangnya. Mereka sudah setengah jalan dari dunia diorama. Posisi di mana letak dari keberadaan dari kru bajak laut topi jerami saat ini sudah berada di tengah-tengah dari diorama. Sang dewa tentu sangat marah dan mengamuk bahwa dunia yang dia ciptakan benar-benar sudah dihancurkan dan dia sepertinya tidak punya wibawa sama sekali dengan hal tersebut. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan salah satu senjatanya dengan tongkat yang berisi dengan jaring besi yang akan digunakan untuk menangkap Kru Mugiwara. Dewa Matahari palsu ini mengatakan, Jetty, kau melihat petanya dan mengetahui tipuan tempat ini. Tapi, apakah kau tahu ruangan ini dimaksudkan sebagai sel penjara bagi para raksasa? Dewa Matahari palsu mengacungkan jaring bersiap untuk menjerat mereka. Zoro mengatakan jaring. Sanji kemudian tersadar bahwa Dewa Matahari ini menggunakan ucapan samurai. Dewa Matahari palsu mengatakan bahwa tempat ini awalnya dibangun dan dirancang untuk memenjarakan segala jenis raksasa. Jika mereka mencapai ujung diorama yang lain itu hanyalah jalan buntu. Dewa Matahari palsu tertawa. Serangan dari Dewa Matahari berhasil untuk menangkap kru Luffy dengan jaringnya tersebut. Warga diorama dibuat bingung melihat iskat yang tersangkut jaring dan ditunggangi oleh orang. Kru Mugiwara tertangkap jaring. Tapi Zoro dan juga Sanji berhasil untuk memecahkan jaring besi tersebut. Zoro menggunakan teknik aliran satu pedangnya, sedangkan Sanji sendiri menggunakan Ifrit Diable Jambe. Dewa Matahari palsu terkejut melihat mereka berhasil menembus kawat logam jaring tersebut. Dewa palsu ini berkata, tetap sia-sia saja. Ada dewa telinga yang ganas di depan jalanmu. Di sini para warga memberitahu ke Dewa Matahari bahwasanya sebenarnya mengenai dewa telinga. Karena alasan yang tidak diketahui. Dia terbakar habis sampai mati. Dan juga ada kasus aneh di mana langit retak. Hari ini benar-benar menjadi hari yang terkutuk.
Dewa Matahari Palsu tentu terkejut karena seseorang mampu menjatuhkan kelinci karnivora. Itu, nama aslinya adalah kelinci pelahap. Respon Dewa Matahari Palsu malah tertawa. Sayangku, dunia yang paling berharga. Tapi beginilah seharusnya dunia itu. Sinopsis cerita sedang berkembang di taman mini tempat tertutup ini. Di dunia yang kuciptakan sendiri ada kejahatan dan juga akan ada pahlawan. Sejarah sedang dibuat dan inilah pesona unik dari miniatur dunia yang kubuat. Orang-orang kemudian berbicara satu sama yang lainnya dengan mengatakan bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk kabur dan melarikan diri. Luffy pun di sana kebingungan. Apa yang ditertawakan orang tersebut? Dewa Matahari Palsu di sana mengatakan, "Kau sudah berada di telapak tanganku. Bahkan jika dia mengakuimu, aku tidak akan melakukannya. Jadi apa yang kau akan lakukan?" Usopp berupaya menggunakan teknik Green Star Bomb Crash. Ini untuk menghancurkan tembok itu, namun sayangnya tembok itu cukup keras dan ini memicu Luffy untuk menggunakan serangan lanjutan kembali. Luffy bilang, "Baiklah, serahkan padaku, aku akan membuat lubang di dalam hal ini," dan sedikit menggunakan gear kelima. Luffy mengubah tangan kirinya menjadi gear 5 dan bersiap untuk memulai pukulan. Dewa Matahari Palsu di sana berkata, "Boneka tak berdaya yang berjuang dan melawan takdir agung." Kekecewaan yang membuat frustrasi juga akan membuat sejarah. Di dalam pidatonya ini, Dewa Matahari Palsu ini menggunakan kata atau istilah dalam bahasa Jepang kuno. "Aku berterima kasih kepada kalian semua karena telah datang kepadaku Luffy Taso, Zoro Taso, Nami Taso, Usopp Taso, Santaso, dan juga Chotaso." Nami bingung. "Hei, tunggu sebentar. Bagaimana orang itu tahu tentang kita?" Lalu memperlihatkan Nami yang sedang berbicara dengan Usopp. Dia bertanya kepadanya, "Apakah tidak ada yang bersalah ketika menyangkut bencana alam?" Usopp setuju bahwa itu bukanlah siapa-siapa. Nami kemudian mengatakan, "Sejujurnya aku sangat kesal pada orang itu." Usopp pun menyarankan Nami, "Tapi kita tidak boleh berkonflik dengan dia." Sanji dengan dramanya di depan dari wanita menangis menyemangati Nami. "Aku benci kemarahanmu, Nami-san. Aku terus-terusan merasa sangat benci terhadap si payah itu. Si payah itu sudah mengganti pakaian Nami. Aku akan menghancurkan si payah itu dengan kakiku." Nami pun bilang yang pasti penghakiman ilahi akan menimpanya sekarang. Kilas balik pun dimulai. Diperlihatkan burung gagak raksasa hitam sedang membawa Thousand Sunny di hadapan dari salah satu kru anggota bajak laut raksasa baru. Yang bernama Road bertanya ke burungnya, "Burung, apa yang kau bawakan untukku lagi hari ini?" "Ini bajak laut topi jerami. Tapi bukankah bajak laut prajurit raksasa baru saja keluar untuk menjemput mereka?" Road pun mengatakan bahwa mereka tertidur lalap. Dia menyimpulkan bahwa mereka pasti melintasi zona kabut tidur. Dalam perjalanan berangkat dari Egghead, ketika Road mengetahui Hairudin menjadi bawahan topi jerami atas kemauannya sendiri, dia merasa kesal meskipun menjadi anggota bajak laut prajurit raksasa baru menjadi salah satu prajurit Elbaf yang terkuat di dunia. Dia mau-maunya menjadi bawahan dari manusia lemah. Apakah dia tidak punya harga diri lagi? Lihatlah perawakan kecil dan lemah ini. Lalu diperlihatkan tubuh dari kru bajak laut topi jerami diletakkan di sebuah meja yang dimana ukuran dari mereka sangat kecil dibandingkan dengan raksasa ini. Nami di sana sempat terlihat bergerak, namun Raud ini lagi-lagi memberi mereka gas tidur. Raud mengatakan, "Aku ingin kalian semua tertidur sebentar lagi." Raud mengatakan bahwa lebih baik mereka tetap hilang. Mereka akan selamanya mencuri tempat ini, tidak mampu untuk keluar dan terus tinggal bersamanya. Kembali ke diorama di sini, Nami sudah siap dengan Zeusnya menciptakan gumpalan awal hitam yang sangat besar diselimuti oleh bercikan petir. Nami bertanya, "Apakah kau sudah siap, Zeus?" Zeus menjawab, "Aku bersiap untuk ini." Dan Reitei, Dewa Matahari Palsu, terkena Thunderbolt mematikan dari Nami. Luffy mengatakan, "Sayang sekali kita harus segera berpisah dari tanah ini." Gomu Gomu no Kungan. Diperlihatkan kapal bajak laut raksasa yang diisi dengan beberapa kru yang masih mencari keberadaan dari Luffy dan juga kawan-kawannya yang hilang. Mereka berdiskusi tentang apa yang akan mereka lakukan dalam pencarian ini. Di kapal, Franky mengatakan bahwa mereka harus berhenti mencari Luffy dan kawan-kawannya yang hilang karena mereka telah melakukan segala cara untuk menemukannya. Bahkan Jinbe pun mengirimkan hiu untuk memeriksa daerah tersebut. Robin pun terlihat menyetujui hal ini karena memang tujuan utama mereka tentu saja adalah Pulau Elbaf dan kita tunggu saja mereka di sana. Jadi mereka hanya bisa berharap yang lain sampai di Elbaf dengan selamat. Brook kemudian mengatakan bahwa mereka juga kehabisan persediaan makanan dan jika mereka kelaparan di sana, itu akan percuma saja. Di sana Brogy lantas menyetujui apa yang menjadi pilihan dari para kru dan kapal pun segera menuju ke Pulau Elbaf. Cerita berlanjut dari Luffy dan kawan-kawannya yang sudah berhasil kabur dari diorama. Dan di depan mereka saat ini terdapat jembatan yang sangat panjang.
Ini diisi dengan cuaca dingin yang bersuhu ekstrim. Di ujung dari jembatan tersebut pun terdapat pohon yang sangat benar-benar besar. Selama ini, mereka berada di dalam kastil raksasa yang dikelilingi oleh tanah bersalju dan juga pegunungan. Namun di sini Nami melihat dari kejauhan ada dua raksasa yang mencoba menyeberangi jembatan tersebut. Mereka pun bersembunyi. Ternyata mereka Goldberg dan juga Jerk bajak laut raksasa baru dan burung hantunya Jerk yakni bernama Piper. Di sini ada percakapan di antara mereka berdua yang dimulai dari Jerk yang membenci sekali Road dan menganggapnya aneh. Tapi Goldberg sendiri menetapkan pemilihan atas Road adalah karena dia merupakan ahli dari jurumudi yang hebat. Di sini terkonfirmasi bahwa Goldberg saat ini berposisi sebagai koki sedangkan Jet sendiri sebagai dokter kapal. Menariknya di sini, Jet berkata bahwa Road ini ternyata aibnya lebih besar bagi Elbaf daripada Loki. Piper melihat burung gagak Road yang membawa kapal, dan karena melewati Elbaf begitu saja adalah tindakan yang ilegal. Jet kemudian mengatakan jika Road menculik seseorang, dia akan melaporkannya kepada Jarul. Di sini Luffy dan teman-temannya masih saja bersembunyi di balik tiang jembatan dan komparasi di antara Luffy dan juga raksasa tentu sangat benar-benar besar. Mendengar bahwa masuk ternyata dilarang. Nami pun menyuruh semua orang untuk bersembunyi. Kelompok Luffy memanfaatkan percakapan Jerk dan juga Goldberg dan menyelinap ke jembatan. Setelah kedua raksasa ini menjauhi mereka melanjutkan perjalanan dengan melintasi jembatan tersebut. Luffy juga berkata bahwa di sekeliling jembatan tersebut tepatnya di hutan itu ada banyak sekali serigala liar yang berbahaya. Ketika mereka sudah di setengah jalan, Luffy pun berhenti dan mengatakan bahwa sejak dia bangun, dia merasakan jeritan pria yang sangat kuat. Dia mengatakan juga bahwa Zoro dan Sanji pasti merasakan ini. Luffy tentu ingin mencari tahu asal-usul dari teriakan tersebut. Sementara Sanji menghentikan Zoro untuk pergi bersama dengan Luffy agar Zoro tidak tersesat. Di sini ada momen unik di mana Sanji mencekik leher Zoro layaknya memegang seekor kucing peliharaan. Seperti biasa Luffy benar-benar suka tantangan dan juga penasaran tentang apa sebenarnya aura kuat ini. Luffy kemudian memberitahu kelompoknya untuk terus bergerak maju sementara dia melompat dari jembatan untuk menyelidiki hal ini. Luffy pun langsung meloncat turun dari jembatan besar tersebut ke hutan yang ada serigala liarnya. Kembali lagi ke kapal dari para raksasa. Di kapal sendiri, surat kabar tiba. Ini melaporkan bahwa bajak laut prajurit raksasa kembali setelah 100 tahun dan menghancurkan Egghead. Bersama dengan Yonko Luffy yang menghabisi Vegapunk. Para raksasa mengamuk dan berkata, kenapa mereka menyebar kebohongan? Surat kabar ini pun terlalu kecil untuk para raksasa. Maka dari itu, Robin mencoba untuk membantu mereka membacanya. Dan isi dari surat kabar tersebut adalah setelah 100 tahun tertidur, grup bajak laut raksasa bangkit kembali bersama dengan Yonko Mugiwara Luffy. Mereka mengubah Egghead menjadi lautan api. Hadiah imbalan dari Red Demon Brogy dan juga Blue Demon Dory. Kapten bajak laut raksasa sekarang masing-masing diberi hadiah sebesar 1.800.000.000 beri. Mereka sempat panik padahal mereka bilang mereka bukannya mau bangkit atau semacamnya. Sementara itu, para anak buah dari prajurit raksasa tersebut benar-benar terkesima dengan bounty yang melesat tinggi. Padahal kapten mereka sebelumnya hanya punya bounty 100 juta beri saja. Di sini Robin juga bilang bahwa nilai saat ini tentu jauh berbeda dari 100 tahun yang lalu. Sekarang jumlah ini cocok untuk ketua para kesatria Elbaf. Di sisi lain, kapten kami malah disalahkan untuk penghabisan nyawa Vegapunk. Dan seperti biasa, mereka mengubah cerita seenaknya saja di surat kabar.